Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Yesus Layak Diikuti, ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ronit datang dari keluarga non-Kristen yang taat beragama. Diskusi mereka tentang hal-hal rohani terasa kering dan teoretis. Saya terus berdoa, katanya, tetapi saya tidak juga mendengar jawaban Allah. Ia pun mulai mempelajari Alkitab. Perlahan tetapi pasti, ia mulai beriman kepada Yesus sebagai Mesias. Ronit menceritakan momen paling menentukan dalam hidupnya itu.
Saya mendengar suara yang sangat jernih dalam hati saya berkata, "Kamu sudah cukup mendengar. Kamu sudah cukup melihat. Sekarang saatnya untuk percaya." Namun, ada satu masalah yang dihadapi Ronit. Ayahnya, respons ayah saya seperti gunung Vesuvius yang meletus, kenangnya. Ketika Yesus berjalan di muka bumi, banyak orang mengikuti dia. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang mereka cari, tetapi yang dicari Tuhan Yesus adalah murid. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi muridnya. Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Yesus juga berbicara tentang mendirikan menara. Siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Tanyanya. Maksud Yesus bukanlah bahwa kita benar-benar membenci keluarga kita, melainkan bahwa kita harus memilih Dia di atas segalanya. Dia berkata, "Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Ronit sangat mencintai keluarganya, tetapi ia menyimpulkan, berapapun harga yang harus saya bayar, saya rasa itu layak. Apa yang mungkin perlu Anda lepaskan untuk mengikut Yesus seturut dengan pimpinannya? Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda meyakini bahwa Yesus sungguh nyata bagi Anda? Harga apa yang harus Anda bayar untuk mengikut Dia? Hal ini patut kamu ketahui. Kita bisa saja luput dalam memahami telaknya perkataan Yesus dan keterkejutan para pendengarnya saat Dia berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Hanya ada satu alasan seseorang memikul salib, yaitu untuk dipakukan pada kayu salib tersebut, dan itulah kematian yang paling mengerikan. Saat Anda membaca kata-kata Yesus, bayangkan orang-orang mundur ketakutan karena berpikir bahwa dengan mengikut Yesus, seseorang harus memikul salibnya sendiri. Inilah kedua kalinya Lukas mencatat Kristus menggunakan gambaran yang menggelisahkan ini. Perkataan ini harus dipahami dalam konteks Yesus sendiri memikul kayu salib Romawi secara harfiah. Apakah perbedaan antara seorang Kristen dan seorang murid Kristus? Istilah murid Kristus dan seorang Kristen berhubungan tetapi beda artinya. Istilah Yunani bagi murid di dalam Perjanjian Baru adalah matetes, yang artinya lebih dari sekedar pelajar. Seorang murid adalah pengikut, seseorang yang sepenuhnya memeluk sebuah ajaran, dan menjadikannya sebagai asas kehidupannya dan perilakunya. Para Farisi membanggakan diri sebagai murid Musa. Pengikut Yesus dijuluki sebagai murid, jauh sebelum mereka dijuluki Kristen. Pemuridan mereka dimulai ketika Yesus memanggil mereka dan mereka harus memilih untuk mengikuti Dia. Yesus sudah membuat jelas harga yang harus dibayar untuk mengikuti dirinya. Pemuridan mengaratkan kehidupan yang berkomitmen penuh. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Pengorbanan adalah hal yang lumrah. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." Tidak semua pengikut Yesus berani mengambil komitmen seperti itu. Banyak yang meninggalkan Yesus,
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yesus pernah menggunakan istilah murid, tetapi tidak pernah menyebut orang Kristen. Pertama kali julukan Kristen digunakan ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sebagian besar pelajar Alkitab setuju bahwa umat Kristen tidak mungkin menjuluki diri sebagai orang Kristen. Gereja mula-mula mempunyai julukan lain bagi diri mereka, seperti murid dan saudara. Julukan Kristen, yang berarti milik Kristus, sepertinya diciptakan oleh kalangan di luar gereja. Kemungkinan besar julukan tersebut dimaksud sebagai penghinaan. Julukan ini hanya muncul 2 kali lagi dalam Perjanjian Baru. Ide bahwa julukan Kristen pada awalnya dianggap penghinaan dapat kita petik dari ayat 1 Petrus 4 ayat 16 berkata, "Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Menurut Alkitab, seorang Kristen adalah seorang murid Kristus. Seorang Kristen telah menempatkan imannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang Kristen telah dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Seorang Kristen milik Kristus dan sedang diperbaharui setiap hari supaya serupa dengan Kristus. Seorang Kristen sejati bukan semata-mata julukan, harus menjadi seorang murid Kristus juga, yakni, ia harus mempertimbangkan harganya dan menyerahkan kehidupannya untuk mengikuti Yesus. Ia menerima panggilan untuk berkorban dan mengikuti Tuhan kemanapun ia dipimpinnya. Seorang murid Kristen menaati ajaran Yesus, menjadikan Kristus sebagai prioritas utamanya, dan hidup seturut pengertian tersebut. Ia juga aktif memuridkan orang lain pula. Seorang murid Kristen sejati adalah orang yang mempercayai Kristus dan memiliki kehidupan baru oleh karena Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Karena ia mengasihi Kristus, seorang Kristen akan menjadi murid yang taat. Paulus menggambarkan realitas seorang murid Kristus. "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Apakah arti ucapan Yesus ketika ia berkata, "Memikul salibnya dan mengikut aku"? Mari kita memulai jawaban ini dengan menyatakan apa yang tidak Yesus maksud dalam ucapan ini. Banyak orang yang menerjemahkan salib sebagai rujukan atas beban yang harus mereka pikul di dalam kehidupan mereka, sebuah hubungan yang tidak harmonis, pekerjaan yang tidak dihargai, penyakit fisik. Dengan kesombongan mereka berkata, "Itulah salib yang harus aku tanggung." Terjemahan itu bukanlah pada hakikatnya arti memikul salib dan mengikuti Dia. Ketika Yesus memikul salibnya ke Golgota untuk disalibkan di sana, tidak ada seorang pun yang memikirkan salib secara simbolik sebagai beban yang harus kita tanggung. Bagi seorang yang hidup di abad pertama, salib hanya dapat diartikan sebagai kematian dengan cara yang paling memalukan dan mengenaskan yang pernah diciptakan manusia. 2000 tahun kemudian, orang Kristen mengamati salib sebagai pertanda penebusan yang kita junjung tinggi, pengampunan, karunia, dan kasih. Tetapi pada zaman Yesus,
Salib mewakili kematian yang sangat menyiksa, karena orang Romawi memaksa penjahat yang ditemukan bersalah memikul salib mereka ke tempat penyaliban. Memikul salib bermakna menanggung alat kematian mereka sambil dihina sepanjang perjalanan sampai mati. Jadi, ajakan untuk memikul salib dan mengikuti Aku, bermakna bahwa kita siap mati demi mengikuti Yesus. Ini yang diartikan, mati kepada kehendak pribadi. Ialah panggilan untuk berserah penuh. Setiap kali Yesus memerintahkan penanggungan salib, Ia berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Walaupun ini adalah panggilan yang berat, pahalanya tidak tersiingi. Kemanapun Yesus pergi, Ia selalu dikerumuni orang. Walaupun banyak orang mengikutinya dalam posisinya sebagai Mesias, setidaknya pandangan mereka akan wujud Mesias dan apa yang Ia akan lakukan telah menyimpang. Mereka berpikir bahwa Kristus akan memulihkan kerajaan mereka. Mereka percaya bahwa mereka akan dibebaskan dari pemerintahan Romawi yang kejam itu. Bahkan pengikut terdekat Yesus beranggap bahwa kerajaan itu akan segera datang. Ketika Yesus mulai mengajarkan bahwa Ia akan mati di tangan para pemimpin Yahudi dan para penguasa non-Yahudi, popularitasnya merosot tajam. Banyak pengikutnya yang kaget menolaknya. Mereka tidak bisa membunuh ide, rencana, dan keinginan pribadi mereka, ataupun menukarkannya akan ide, rencana, dan keinginan Yesus. Mengikuti Yesus adalah hal mudah ketika hidup kita lancar. Komitmen kita padanya yang jujur akan terlihat di kala percobaan. Yesus memastikan bahwa semua pengikutnya akan menghadapi percobaan. Pemuridan mensyaratkan pengorbanan, dan Yesus tidak pernah menyelubungi hal itu. Di dalam Lukas 9 ayat 57-62, 3 orang terlihat ingin mengikuti Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, mereka tidak berkomitmen secara penuh. Mereka gagal memperhitungkan harga yang harus dibayar demi mengikutinya. Tidak ada yang ingin mengemban salib dan menyalibkan kepentingan pribadinya. Jadi, Yesus terlihat menghalangi keinginan mereka. Betapa jauhnya daripada cara Injil dipersembahkan pada zaman ini. Berapa orang yang akan respon pada panggilan altar call yang berbunyi, "Mari mengikuti Yesus," dan mungkin Anda akan kehilangan teman, keluarga, reputasi, karir, dan mungkin juga hidupmu. Jumlah penganut baru yang palsu mungkinlah merosot. Inilah arti dari panggilan ketika Yesus berkata, "Pikulah salib dan ikutlah Aku." Jika Anda sedang berpikir tentang menanggung salib, pertimbangkanlah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti kehilangan teman terdekat? Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti diasingkan keluarga? Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti reputasi Anda rusak? Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti kehilangan pekerjaan? Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti kehilangan nyawa Anda? Di beberapa tempat di dunia ini, akibatnya adalah sebuah realita. Perhatikan cara pertanyaan tersebut dirangkai. Apakah Anda siap mengikuti Yesus? Tidak secara harafiah berarti semua hal ini akan terjadi pada Anda.
Tetapi apabila terjadi, apakah Anda siap menanggung salib? Jika datang sebuah peristiwa di mana Anda harus memilih Yesus atau kenyamanan duniawi, apakah pilihan Anda? Komitmen pada Kristus berarti menanggung salib setiap hari, menyerahkan harapan, impian, harta benda, dan mungkin juga nyawa Anda bagi Kristus. Hanya jika Anda siap menanggung salib, maka Anda layak mengemban julukan muridnya. Pahalanya tentu sepadan dengan harga yang harus dibayar. Yesus mengikuti panggilan kematian akan pribadinya. Pikullah salib dan ikutlah aku, dengan karunia kehidupan di dalam Kristus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Menghadiri undangan Tuhan, Lukas 14 ayat 17 berkata, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Menghadiri undangan adalah suatu kebahagiaan. Jika kita diundang berarti kita sangat dihargai oleh pengundang. Bila kita mengadakan pesta namun lupa mengundang seorang kerabat, niscaya kita akan menerima keluhannya yang mempertanyakan alasan tidak mengundang dia. Begitu pula sebaliknya, ketika orang lain mengadakan pesta dan kita tidak diundang, kita pasti bertanya-tanya mengapa kita tidak diundangnya. Ini terjadi karena kita menganggap undangan sebagai penghargaan dari si pengundang bagi kita. Tetapi bukan demikian yang terjadi dalam nas hari ini. Saat itu Yesus masih berada di rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Seseorang yang ikut mendengar pemaparan Yesus, berkomentar tentang bahagianya orang-orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Ia berkata demikian seolah memiliki pemahaman bahwa hal itu merupakan anugerah. Tetapi menurut Yesus tidak semua orang akan menghargai anugerah itu. Melalui perumpamaan, dia berkisah tentang mereka yang diundang datang ke perjamuan namun memiliki 1001 macam alasan untuk tidak hadir. Mungkin menurut mereka, undangan itu tidaklah penting karena masih ada hal lain yang harus mereka lakukan. Tetapi perjamuan harus tetap dilaksanakan, tidak bisa ditunda. Kemudian undangan tersebut disebarluaskan kepada orang-orang lainnya. Meskipun tadinya mereka dianggap tak layak, mereka merespons undangan ini dengan sukacita, bagaikan mendapat sebuah anugerah. Kesempatan yang sudah disia-siakan oleh sebagian orang, membuat anugerah tersebut diperluas kepada lebih banyak orang. Pesta perjamuan Tuhan sudah siap sedia. Tinggal menikmati jamuan makannya. Kita pun diundang untuk menerima keselamatan yang Allah tawarkan pada kita. Ini merupakan anugerah, karena sebenarnya bukan sesuatu yang sepantasnya kita miliki. Menolak anugerah Allah berarti bencana dan merupakan penghinaan bagi Dia yang telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyediakan anugerah itu bagi kita. Karena itu, dengarlah undangannya sekarang dan berilah respons positif. Jangan ditunda. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, tolonglah aku untuk memilih anak-Mu di atas semua yang bisa ditawarkan dunia ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.